Pada saat ini kita sedang memasuki musim penghujan. Kalau punya kendaraan di rumah, pastinya nggak mungkin nggak kotor. Kalau punya kendaraan, nggak mungkin nggak kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari, seperti pergi ke kantor, mengantar anak sekolah, pergi ke pasar, atau kegiatan yang lainnya. Kalau terus-menerus pergi ke tempat cuci mobil atau tempat cuci motor, nggak efektif juga. Lagi musim hujan, ya buang-buang uang dan juga buang-buang waktu. Nah, kali ini saya ada solusinya. Saya akan mereview sebuah mesin jet cleaner cordless. Kenapa mesin jet cleaner lagi? Saya kan sudah punya yang menggunakan kabel. Ya alasannya ya cordless ya teman-teman ya. Cordless kan ada rencana ya tahun depan katanya listrik mau dinaikkan tarifnya. Jadi saya membeli yang cordless supaya lebih hemat dan juga supaya lebih mobile. Jadi ruang kerjanya itu tidak terbatas. Dan kalau saya lihat di pasaran itu, mesin yang akan saya review kali ini adalah mesin jet cleaner cordless yang termurah. Tapi nggak tahu ya bagaimana performanya. Jadi kalau kalian penasaran, stay tune, kita intro dulu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Ini dia ya, mesin jet cleaner cordless dari Miltank. Harganya ini Rp500.000 pas di marketplace online. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Untuk kemasan produk kita mendapatkan koper plastik seperti ini dan kualitasnya sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya ya. Langsung saja kita unboxing. Pada paket pembelian yang pertama di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan sudah berbahasa Indonesia. Di sini tidak disertakan kartu garansi. Jadi kalau kalian beli nanti pastikan kepada penjual apakah ada garansi atau tidak dan bagaimana jika terjadi kerusakan biar tidak rugi. Berikutnya di sini kita mendapatkan sebuah tabung sabun. Ini ada dapat baterai, tipenya adalah LXT Makita. Berikutnya kita mendapatkan selang. Lalu ada ini aksesorisnya ya, nanti kita akan pasangkan saja. Ini ada banyak di sini. Selanjutnya kita mendapatkan wall charger dan terakhir adalah unit mesinnya. Kurang lebih seperti ini, bentuknya seperti pistol. Untuk build quality, yang pertama chargerannya ini adalah produk generic Cina ya teman-teman ya. Jadi bentuknya ini sudah tidak asing lagi dan material bahan yang digunakan kurang lebih sama. Jadi tidak ada yang menarik untuk dibahas. Berikutnya untuk baterainya juga kurang lebih sama ya. Bentuknya sama. Lalu, oh ini ada sedikit pembeda ya. Ada sedikit detail-detail di sini untuk di pinggir-pinggir bodinya ini. Nah ini agak sedikit beda, tetapi untuk material bahan plastiknya kurang lebih sama saja, tidak ada beda. Berikutnya ini adalah sambungan untuk selang ya. Ini bahannya adalah plastik. Berikutnya di sini ini adalah untuk penyaring air, sama bahannya adalah plastik dan jaring-jaringnya itu adalah logam ya, sepertinya stainless. Selanjutnya ini ada nozzle ya. Nozzle-nya dari logam dan juga plastik di sini. Ada dua nozzle yang kita dapatkan. Untuk kualitasnya saya rasa ini cukup lumayan ya untuk nozzle-nya. Berikutnya ini untuk tabung sabun dari bahan plastik yang tipis ya. Ya apa adanya, nggak apa-apa, yang penting fungsinya dapat ya. Berikutnya selang, ini juga dari bahan plastik. Untuk selang seperti ini banyak yang jual ya teman-teman ya. Jadi kalau terjadi kerusakan pada selangnya, gampang cari gantinya. Dan yang terakhir, mesin jet cleaner cordless-nya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Bentuknya umum ya teman-teman ya. Ini nozzle-nya tadi sudah saya pasangkan. Ini bahannya adalah logam. Lalu untuk material bahan plastiknya kurang lebih sama saja dengan produk generic Cina pada umumnya. Ya sesuai dengan harganya ya teman-teman ya. Lalu untuk pipa nozzle-nya ini sepertinya bahannya adalah stainless atau aluminium ya. Karena nggak mungkin kalau besi, ya karatan kalau besi biasa. Oke, ya kurang lebih seperti itu untuk build quality-nya, ya ini standar-standar saja menurut saya. Untuk fitur, di sini kita mendapatkan dua nozzle, ada dua tipe semprotan ya, yang satu titik dan yang menyebar. Nanti kita akan coba saja supaya tahu bagaimana hasilnya. Lalu di sini kita mendapatkan quick release, untuk sambungan selangnya ini sudah quick release ya, jadi gampang. Untuk cara pengaplikasiannya gampang ya, ini ada headnya, tinggal kita masukin saja ke sini. Kita tarik seperti ini, tarik sedikit. Nah, ini sudah nih, sudah mengunci ya. Kalau membukanya sama, tinggal tarik lagi. Nah, ini cara membukanya, jadi gampang ya. Fitur berikutnya kita mendapatkan tabung sabun. Ini bisa untuk menyemprotkan sabun, tetapi untuk efektivitasnya saya nggak tahu ya teman-teman ya. Karena biasanya yang seperti ini kurang efektif.
Lalu di sini ada penyaring air. Untuk menyaring air pastinya supaya tidak ada masuk benda-benda asing ke dalam mesinnya supaya lebih awet. Apalagi ya, saya rasa cuma itu fitur-fiturnya. Oh iya, satu lagi nih, fitur utamanya yaitu cordless ya, menggunakan baterai. Jadi yang listriknya hanya 900 watt di rumah atau 450 watt bisa menggunakan alat ini. Untuk spesifikasi yang pertama kita akan lihat output daya yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Ini sudah menyala ya. Sekarang kita langsung cas saja untuk baterainya. Tidak mengecas ini ya. Oh, lah aneh nih. Ini chargerannya harus kita tahan seperti ini nih. Nah, hijau ya. Kita tahan seperti ini, merah, mengecas dia. Untuk outputnya adalah 13 watt. Nah, hijau lagi. Kita tahan lagi, mengecas lagi. Wah, ribet ya, kalau begini nih ribet nih. 13 watt ya untuk output yang dihasilkan oleh chargerannya ini. Jadi ini untuk chargerannya bermasalah ya, nggak tahu masalahnya di mana, di baterai atau di chargerannya, nanti akan kita lihat sama-sama. Dan untuk baterainya ini, untuk speknya di sini tertulis 24 volt, untuk kapasitasnya tidak tertera. Langsung saja kita buka ya untuk melihat isi di dalamnya. Untuk baterainya ini sudah saya buka ya. Sekarang kita akan lihat untuk isi di dalamnya. Ya, di sini ada 10 sel baterai. Satu selnya 2000 mAh, 3,7 volt. Di sini ada 2 ya, dikali 2 berarti ini adalah 4000 mAh untuk kapasitas dari baterainya. Untuk merek baterainya tidak tertera di sini. Lalu untuk modulnya kurang lebih seperti ini. Silakan dilihat saja, saya tidak bisa menjelaskannya secara detail. Sekarang kita lihat ya, apakah bisa mengecas atau tidak. Sepertinya tadi terhalang bodinya. Ya, ini bisa ya teman-teman ya. Bisa untuk mengecas, jadi tidak ada kerusakan pada chargeran dan juga pada baterainya. Tetapi bodinya ini memang, ya ini ya, gara-gara ini nyangkut di sini tadi. Jadi tidak bisa masuk secara keseluruhan untuk colokannya. Jadi colokannya ini mentok bodi ya. Ini mentok bodi karena mungkin terlalu pendek atau bagaimana. Saya nggak tahu nih apa bodinya yang salah cetak atau gimana. Jadi mentok di bodinya ini, nggak bisa masuk secara keseluruhan. Nah, ini saya coba menggunakan chargeran dari NRT Pro ya. Ini kita lihat ya, apakah bisa mengecas atau tidak. Kalau dilihat dari ukuran panjangnya ini, NRT Pro agak sedikit lebih panjang dibandingkan chargeran bawaan dari Mailtank-nya ya. Nih, bisa dilihat sendiri. Sekarang kita akan coba aja, kita colokin aja. Nah, menggunakan chargeran dari NRT Pro ini bisa ya teman-teman ya, bisa mengecas di angka 26 watt. Jadi masalahnya pada chargeran ya, karena colokannya itu tidak masuk secara keseluruhan. Baik, sekarang saya akan cas baterainya menggunakan chargeran dari modern supaya lebih cepat dan hemat waktu. Sudah menyala ya, kita tunggu sampai penuh. Untuk outputnya adalah 35 watt. Untuk spek tertulis pada mesinnya ini, untuk rate voltage-nya adalah 24 volt dan maksimal pressure-nya adalah 20 bar. Jadi ini kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan listrik konvensional, bedanya lumayan jauh ya. Kalau Crisbo saya itu di angka 90 bar. Berikutnya kita akan lihat panjang dari selangnya ini. Saya menggunakan patokan di angka 50 cm. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, jadi panjangnya 5 meter. Untuk baterai sudah terisi penuh ya, sudah di-cut untuk arusnya, dan untuk indikator pada chargeran juga sudah berwarna hijau. Untuk tegangan pada baterainya adalah 20,4 volt. Untuk berat include dengan baterai adalah di 1260-an ya, 60 gram. Kita bulatkan saja menjadi 1,3 kilo. Berikutnya kita ukur tingkat kebisingannya ya. Ya, tingkat kebisingan di angka 92 desibel.
Untuk uji performa, saya akan coba menyemprot motor yang ada di ujung jalan sana ya. Untuk lebar jalan kompleks saya ini adalah 5 meter. Ini kebetulan angin lagi kenceng ya teman-teman ya. Jadi airnya itu semprotannya dibelokkan oleh angin. Tetapi saya rasa kalau tidak ada angin ya ini 5 meter sampai lah ya. Ya kalau melihat jejak air yang di jalan ya ini sampai ya 5 meter. Oh ya, ini tadi fitur yang kelewatan ya teman-teman ya. Ini untuk penggantian nozzle-nya juga sudah quick release. Jadi tinggal tarik seperti ini untuk melepas dan tinggal tarik lagi untuk memasang seperti ini. Nah, ini udah mengunci lagi. Sekarang saya akan coba semprotan yang melebar ya untuk membersihkan motor saya ini. Nah, ini melebar ya. Jadi dia untuk nozzle-nya ini pilihan semprotannya itu masih diganti secara manual ya. Beda seperti high pressure cleaner saya yang merek HNL kemarin itu, yang BIS 70, itu nozzle-nya sudah bisa otomatis. Menggantinya sudah tinggal putar-putar saja, tidak perlu ganti-ganti seperti ini. Untuk semprotannya juga, ya ini jangan disamakan dengan yang menggunakan listrik konvensional. Jelas ini di bawahnya ya teman-teman ya. Ya ini saya rasa sudah cukup lah ya untuk kegiatan rumahan kita, ya ini udah mantap lah. Yang paling saya suka ya ini ya, dia lebih portable, jadi gampang dibawa-bawa kemana-mana. Untuk mencuci ini tinggal bawa ember yang berisikan air, sudah bisa langsung mencuci. Jadi untuk tempat kita mencuci juga kita bisa sesuaikan. Biasanya saya kalau mencuci motor atau cuci mobil itu di dekat rumah ya, atau di dalam rumah, jadinya becek di depannya itu. Nah ini kalau menggunakan alat ini, saya bisa mencuci di dekat lubang saluran air, jadinya untuk becek itu dapat dihindari. Saya rasa untuk mencuci motor ini menggunakan 2 ember air saja sudah cukup ya. Tetapi untuk tingkat kebersihan ya itu tergantung masing-masing ya teman-teman ya, tergantung cara kalian mencuci. Oke, untuk performa mesinnya nggak ada masalah ya. Pada saat saya gunakan tadi untuk menghabiskan air pada ember ini untuk mencuci motor, sama sekali tidak ada masalah dan kendala. Selanjutnya saya akan coba menghabiskan baterainya ini ya. Kita akan coba menghabiskan baterainya. Kira-kira bertahan berapa lama kalau kita gunakan untuk menyemprot air. Pertama-tama kita cas dulu baterainya sampai penuh. Oke, untuk baterai sudah terisi penuh ya. Lampu indikator sudah berwarna hijau. Langsung saja kita uji bagaimana performa dari baterainya ini. Kira-kira tahan berapa lama kalau digunakan untuk menyemprot terus-menerus. Oke, pertama-tama kita pasangkan kabel tis dulu di triggernya ya. Untuk catatan waktunya saya menggunakan stopwatch yang ada pada tablet saya ini. Oke, untuk airnya sudah menyemprot ya. Oke, supaya airnya tidak mubazir ya, dan supaya tidak dinyinyiri oleh netizen, ini airnya saya manfaatkan untuk bersih-bersih ya, supaya airnya tidak terbuang. Ini masih dalam proses pengujian baterainya. Untuk catatan waktu yang ada pada tablet masih berjalan ya. Oke, sudah berjalan 17 menit 43 detik ya. Untuk semprotannya masih kenceng, tidak ada masalah. Masih menyemprot dengan kenceng ya. Sudah 25 menit, dan ini kalau dari suaranya sih sudah mau hampir habis ya baterainya ya. Kita tunggu. Ya, bertepatan jatuh dan baterainya pun habis ini. Ini baterainya sudah tidak menyala lagi. Ya, catatan waktunya di angka 25 menit ya. Ini baterainya sudah habis. Ya, tadi matinya bukan karena jatuh ya, tetapi memang karena baterainya habis. Berikutnya kita ukur suhunya pada motornya di angka 53,7 derajat Celcius. Ini kalau di genggaman tangan saya sih memang nggak terasa ya panasnya teman-teman ya.
Lalu pada belakang sini nih agak-agak hangat ya. Di angka 45,4 derajat Celcius. Ya ini memang panasnya hanya di bagian motornya ini saja ya teman-teman ya. Tadi pada saat saya gunakan sih tidak terasa panasnya. Lalu pada baterainya ini di angka 40 derajat Celcius. Untuk manajemen suhunya saya rasa sih oke ya, nggak ada masalah. Nah ini salah satu keunggulan dari alat ini juga ya, dia menggunakan baterai LXT. Jadi untuk baterai NRT ini ya bisa kita gunakan. Pada saat baterainya tadi habis, kita bisa gunakan baterai kita yang tipenya sama. Ya semua sudah pada tahu lah ya, untuk tipe LXT ini banyak sekali yang menggunakan. Oh iya, hampir kelewatan ya untuk fitur tabung sabun ini. Ini tadi saya lupa untuk mengujinya. Sekarang kita akan uji ya, kita lihat apakah efektif atau tidak. Di sini saya menggunakan sampo motor ya, kita lihat nih. Ini busanya saya rasa sih nggak efektif ya menggunakan alat seperti ini. Yang dulu punya saya juga HNL yang nggak efektif juga. Ya saran saya sih mendingan kita taruh saja ya untuk sabun itu di ember, kita oles sendiri ya. Kalau menggunakan alat seperti ini nih nggak efektif, hanya buang-buang sabun saja. Ya ini walaupun disemprot keluar busanya ya, tetapi ini lebih banyak air daripada sabunnya teman-teman. Nah itu tadi ya teman-teman ya, sudah disaksikan bersama-sama kurang lebih performanya seperti yang kalian saksikan tadi. Berikutnya saya akan menceritakan bagaimana feels-nya atau bagaimana rasanya menggunakan alat tersebut. Jadi ini murni opini pribadi, kalau kalian punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, yang pertama untuk build quality-nya. Saya rasa dengan harganya yang sudah murah, build quality seperti ini ya sudah pantas ya teman-teman ya. Tidak ada yang bisa kita komplain dengan build quality seperti ini. Berikutnya untuk fitur-fitur ini juga tidak ada yang bisa kita komplain. Semua fitur yang ada pada alat ini bekerja dengan baik semuanya. Tetapi kalau saya boleh kasih saran kepada Melteng ya, andai saja ada indikator baterai pada alat ini, maka semakin oke sekali ya. Mengingat baterai yang kita dapatkan di paket pembelian hanya satu, indikator baterai itu sangat membantu. Tetapi ya nggak bisa kita komplain juga kalau nggak ada indikator baterainya, karena ya sudah sesuai dengan harganya. Untuk spesifikasi saya rasa juga tidak ada yang bisa kita komplain ya. Memang untuk baterainya tadi dia menuliskan 24 volt, tetapi pada saat kita uji hanya 20 volt. Ya kita sudah sama-sama tahu lah ya, memang kalau produk generic Cina itu agak-agak lebay dikit menuliskan spesifikasi sudah biasa. Jadi ya kitanya ya teman-teman ya yang harus cerdas menyikapinya. Jadi jangan pula kita bayar murah mau mendapatkan spek yang tinggi. Selanjutnya saya akan mengutarakan apa saja yang menjadi plus minus dari alat ini sesuai dengan pengalaman saya menggunakannya tadi. Plusnya yang pertama, bobotnya ringan, hanya 1,3 kg. Jadi pada saat kita gunakan dalam jangka waktu yang lama tidak membuat kita cepat capek. Yang kedua, portable, menggunakan baterai, tidak tergantung dengan kabel lagi. Jadi kita bisa gunakan di mana saja asalkan ada air dan ada baterainya. Gampang kan? Jadi lebih enak, ruang kerja kita itu jadi lebih luas. Yang ketiga adalah hemat. Ini hemat air, hemat listrik, hemat uang ya. Kenapa saya katakan hemat air? Ya saya rasa pada saat saya gunakan tadi untuk mencuci motor, 2 ember cat itu sudah cukup untuk mencuci 1 buah motor. Yang kedua hemat listrik. Ya jelas ya, dia menggunakan baterai, tidak menggunakan colokan listrik lagi. Untuk high pressure cleaner yang menggunakan listrik itu wattnya bisa sampai 1000 watt. Sementara ini mengecas baterainya saja hanya membutuhkan 13 watt, tapi memang lama ya teman-teman ya. Mengecas baterainya itu membutuhkan waktu 4-5 jam sampai penuh. Itu tadi kenapa saya menggunakan chargeran dari modern ya, supaya lebih cepat mengecasnya. Hemat uang ya jelas ya teman-teman ya, harganya hanya 500.000. Lalu ya bayangkan saja kalau kita sering-sering pergi ke tempat cuci mobil atau cuci motor, berapa uang yang kita keluarkan. Sekali cuci motor 20.000, sekali cuci mobil 50.000. Kalau berkali-kali ya kan habis juga uang kita ya. Plusnya yang terakhir adalah baterainya. Baterainya itu menggunakan LXT Makita yang seperti ini. Jadi kalau baterainya tadi habis, kita punya baterai JLD, punya baterai Nagawa, atau punya baterai NRT Pro, ya bisa kita gunakan ya teman-teman ya. Jadi lebih praktis. Ya kita tahu sendiri, ekosistem dari baterai LXT ini sudah banyak sekali. Jadi Melteng sudah pada jalur yang tepat menggunakan slot baterai LXT. Yang menjadi minusnya yang pertama adalah suaranya. Suaranya cempreng ya teman-teman ya. Nggak enak kalau didengar di telinga, itu mengganggu. Minus yang kedua adalah chargeran bawaannya. Itu lama sekali mengecas menggunakan charger itu ya teman-teman ya. Saya tadi coba mengecas ya menggunakan charger itu. Dari 0 sampai penuh itu membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 jam. Jadi ya lama sekali.
Dan minus yang terakhir adalah colokan chargerannya itu ya tidak masuk secara keseluruhan untuk mengecas baterainya ini. Jadi ya harus dibuka dulu baru dicas atau ditahan seperti yang saya lakukan tadi. Ribet kan? Ya makanya itu tadi saya menggunakan docking charger milik modern. Lalu pertanyaannya apakah ini worth it untuk dibeli? Ya menurut saya sih worth it aja untuk kegiatan rumahan. Tapi kalau kalian gunakan untuk bekerja ya seperti kalian punya usaha steam motor atau steam mobil menggunakan alat ini ya nggak cocok ya teman-teman ya. Ya ini untuk kegiatan rumahan lah, untuk bersihkan mobil sendiri, motor sendiri, atau bersihkan AC ya ini bisa. Dengan harga 500.000 saya rasa ini sudah yang paling murah. Memang ada yang jual 450.000 tapi tidak include dengan baterai dan juga chargeran. Sementara ini harganya 500.000 sudah dapat baterai dan juga chargeran. Jadi ini yang paling worth it ya menurut saya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja pada kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga tidak jadi masalah. Jumpa lagi pada konten-konten saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.